Sebetulnya kalau kita ngomong sayang, makanan jatuh juga sayang. Sholat tarawih yang dijamaahkan itu hukumnya bid'ah loh. Oke Pak, lanjut lagi untuk yang saya pernah ngerasain ya di berbagai masjid atau di berbagai daerah. Itu kan ada yang melaksanakan sholat tarawih itu 23 rakaat dan ada juga Nggak ada 23 rakaat, nggak ada. Bingung kan? 23 rakaat, ada juga ya Nggak 11 ada rakaat. 23 rakaat, 11 rakaat nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, kembali lagi di podcast Goresan Kisah Spesial Ramadan. Gimana kabar Din hari ini? Alhamdulillah baik Pak Fahmi. Pak Fahmi gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Lancar puasanya? Lagi agak kurang-kurang sehat sih kurang sebenarnya. sehat ya. Musim hujan ya sekarang ya. Radang. Radang. Ya biasalah awal-awal puasa mah biasanya gitu. Biasanya kalau mulai radang nih hantam es, hantam gorengan. Nah kayak gitu bener itu tuh. Nah itu yang rata-rata kalau jualan ya banyak kan itu Pak, es gorengan. Saya juga ada jual es gorengan. gitu. Ya. Ya namanya orang ya kita yang ramenya begitu. Iya, yang ramenya pasarannya ya. Lagi naik-naiknya nih puasa ini ya. Oke, teman-teman, kembali lagi di podcast ini kita akan membahas seputar puasa atau bulan suci Ramadan ini. Untuk video kemarin sebelumnya kita membahas tentang rukun puasa, kenapa kita harus puasa, niat apa? Ayo hal-hal yang membatalkan puasa dan lain-lainnya ya. Okay. Agak cukup banyak ya berarti ya. Dan kali ini kita akan membahas tentang sholat taraweh. Kita kan sudah puasa, ada kegiatan yaitu melaksanakan sholat taraweh. Hukum sholat taraweh itu apa sih Pak? Apakah dia wajibkah? Apa sunnah? Ini mau jawaban yang umum apa yang jawaban kontroversi? Kita jawab umum dulu baru kontroversi. Enggak, kontroversi dulu baru klarifikasi. Biasanya kan gitu, kontroversi dulu baru nanti klarifikasi gitu kan. Kalau tadi? Kontroversi dulu, kalau benar ya berarti enggak ada ini kan. Tapi kalau salah baru ini. Ya. Jadi kalau jawaban normalnya, jawaban umumnya, ya kita sama-sama tahu kalau sholat tarawih itu hukumnya sunnah. Hukum sholat tarawih itu hukumnya sunnah. Jadi dia yang barang siapa yang mengerjakan ya dapat pahala, dapat kebaikan. Yang meninggalkan juga tidak dikenakan dosa. Seperti itu bahasnya. Tapi kalau sholat tarawih ditinggalkan sayang ya Pak. Soalnya kan setahun sekali nih kan untuk kita menabung pahala lah di bulan-bulan yang penuh berkah ini gitu kan ya. Betul. Sebetulnya kalau kita ngomong sayang, makanan jatuh juga sayang. Situ ya lari. Enggak, bukan begitu. Maksudnya begini, kalau kita ngomong sayang, tentang sayang, kita istilahnya sayang banget nih kita kalau nggak ngejalanin, nggak ini segala macem. Ya jawabannya kalau kayak begitu itu bukan cuma tarawih aja. Itu. Ya kalau ngomong sayang, ya semua ibadah di bulan Ramadan ini kalau kita tinggalin ya sayang. Sekarang misalkan kayak kita bicara baca Quran. Baca Quran di luar bulan Ramadan sama di bulan Ramadan itu pahalanya beda. Iya. Beda, jauh lebih besar baca Quran di bulan Ramadan. Ya. Tapi kan orang nggak mengatakan nggak baca Quran di bulan Ramadan sayang nih. Kenapa nggak ngomong begitu? Kenapa hanya sholat taraweh yang disayang? Iya. Gitu loh maksudnya. Harusnya kalau kita mau ngomong, ini kalau kita ngomong perasaan ya, kita ngomong perasaan dulu, kita ngomong sayang, kita ngomong apalah segala macam. Itu kan perasaan tuh. Nah, jadi kalau bicara tentang hal semacam itu harusnya itu bukan cuma sekedar sholat taraweh, tapi ibadah-ibadah yang lain itu juga sayang. Sholat ba'diyah, sholat qobliyah, gitu ya.
eh itu banyak sekali ibadah-ibadah yang lain yang sayang kalau kita lewatkan, kalau kita nggak lakukan di bulan Ramadan gitu loh. Sholat duha, sholat tahajud, sedekah dan sebagainya. Karena apa? Semua ibadah-ibadah yang di bulan Ramadan itu semuanya pahalanya tidak seperti di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan. Bahkan ada riwayat yang mengatakan bahwa ibadah sunnah di bulan Ramadan itu diganjarnya pahalanya itu seperti ibadah wajib di bulan-bulan biasa di luar bulan Ramadan. Jadi seperti itu. Jadi kalau ngomong sayang, ya bukan cuma tarawih aja. Semua ibadah-ibadah yang lain. Nah, jadi kalau ngomong perasaan begitu. Tapi kalau kita bicara hukum, ya tetap bagaimanapun tarawih itu dia tarawih itu hukumnya tetap sunnah. Kenapa ya? Ya sudah, kita tetap berlakukan itu sebagai sunnah. Kita nggak boleh kemudian menjadikan sesuatu yang sunnah itu seolah-olah seperti wajib gitu, atau bahkan mewajibkan sesuatu yang sunnah gitu. Itu ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang nggak wajib. Kalau di kitab Sulam Taufik kalau nggak salah, saya agak lupa ya, Sulam Taufik itu dijelaskan di situ itu malah dia masuk kategorinya riddah itikadiyah, murtad secara itikad, karena dia meyakini sesuatu yang sunnah sebagai kewajiban. Gitu loh. Begitupun sebaliknya, meyakini sesuatu yang wajib tapi seolah-olah seperti sunnah gitu. Sholat nggak wajib, misalkan sholat 5 waktu nggak wajib. Nah itu riddah, udah riddah itu. Meskipun dia masih ngaku saya Islam, tapi secara itikad dia, secara keyakinan dia sudah murtad. Jadi seperti itu. Jadi saya selalu mengatakan di mana-mana di tempat saya diminta untuk bicara gitu ya, yang tentang hal semacam ini, saya selalu bilang, mau seutama apapun itu sunnah, tetap jadikan sunnah itu sebagai sunnah. Itu. Jadikan tetap sunnah itu sebagai sunnah. Jangan sampai kemudian karena kita lagi semangat nih menjalankan sunnah gitu kan, itu terus kemudian nanti kita menjadikan sunnah itu seperti seolah-olah kayak kewajiban. Itu nggak boleh. Treatmentnya tetap berbeda antara sesuatu yang sunnah sama yang wajib. Jadi bahasanya tadi, kalau kita mengatakan ya sayang ini, ya mungkin orang akan berargumen ya, tapi kan baca Quran masih bisa di di bulan lain gitu, selain bulan Ramadan. Sholat tarawih kan enggak? Ya iya, sholat tarawih memang di bulan Ramadan, tapi tahu nggak kalau sholat tarawih itu dasarnya itu apa? Dasar hukumnya, dasar hukum sholat tarawih itu ya qiyamul lail. Sama dengan qiyamul lail di bulan-bulan lain. Mangqoma Ramadhana, cuman ada hadisnya mangqoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Jadi qiyamul Ramadan, barang siapa yang qiyamul Ramadan, jadi dia mendirikan malam-malam Ramadan ya dengan sholat, sebenarnya dengan bacaan Quran dan lain-lain sebagainya. Ya imanan wa ihtisaban, dengan keyakinan, keimanan, dan hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menghapus dosa-dosanya di masa yang telah lalu gitu. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Jadi seperti itu. Ya tapi bahasanya tadi, kalaupun kita nggak bisa sholat tarawih di bulan lain selain Ramadan, kalau kita mau berdebat tentang itu ya, kita kan bisa melakukan sholat malam, sholat tahajud gitu. Nah bahkan kalau misalkan nah kita lanjut nih, kalau kita tahu hukum sholat tarawih itu kan sunnah, ya, tapi kan kalau sholat tahajud nggak jamaah, nggak rame, nggak bareng. Nah ini nih masuk ke jamaah sholat tarawih nih. Nah ini masih bicara hukumnya dulu ya. Bicara hukumnya dulu. Kalau masalah jamaah sholat tarawih yang dijamaahkan itu hukumnya bid'ah loh. Bid'ah. Nah ini dipotong nanti. Itu yang bilang bukan saya. Itu yang bilang bukan saya. Yang bilang itu Sayyidina Umar. Jadi awal-awal sholat tarawih itu dijadikan satu bareng-bareng kayak yang kita lakukan sekarang. Itu di zaman Sayyidina Umar. Jadi zaman Sayyidina Umar, kisahnya Sayyidina Umar itu malam Ramadan ngelihat di Masjid Nabawi itu, orang tuh bikin kelompok-kelompok sholat sendiri-sendiri. Satu kelompok sholat tarawih, ini sebelah sini ada lagi, sebelah situ ada yang jamaah, ada yang sholat sendirian, macam-macam. Nah dikumpulkanlah tuh sama Sayyidina Umar. Udah kita kumpul deh, kita sholat bareng-bareng dah. Jadiin satu, nunjuk satu orang imam. Oh gitu. Saya lupa namanya tuh. Pokoknya nunjuk satu orang sebagai imam.
Nah, diprotes sama sahabat yang lain. Kata sahabat yang lain, ya Amirul Mukminin ini bid'ah karena Rasulullah nggak pernah nyuruh begini gitu. Nggak pernah nyuruh orang ngumpul jadi satu terus kita sholat tarawih bareng-bareng gitu. gitu. Berjamaah ya. Terus waktu Rasulullah itu sendiri-sendiri sholat tarawihnya apa? Iya. Nah, balik lagi ke ini biar selesai dulu bahasan tadi biar nggak kepotong. Ketika Sayyidina Umar itu ditanya seperti itu sama sahabat, Sayyidina Umar menjawab, bahkan sahabat tadi bilang ini bid'ah gitu kan. Ini bid'ah karena Rasulullah nggak pernah nyuruh begini gitu. Kata Sayyidina Umar, ya kalau ini bid'ah yang baik. Bid'ah hasanah katanya. Bid'ah yang baik kata Sayyidina Umar. Jadi ini sesuatu yang baik. Nah, itulah kemudian seperti kebiasaan di zaman sekarang ini kita malam sholat taraweh bareng-bareng jamaah seperti itu. Kalau di zaman Nabi bagaimana? Di riwayat-riwayat dikatakan Nabi itu biasanya kalau sholat malam di bulan Ramadan itu paling cuma beberapa hari kalau yang di masjid ya. Ada yang mengatakan kalau nggak salah itu sekitar 6 hari. Kenapa? Karena kenapa Rasulullah hanya 6 hari seperti itu, beberapa hari saja ya, beberapa hari di awal-awal Ramadan itu. Tapi Rasulullah sholat sendiri di rumah gitu, melanjutkan sholatnya di rumah. Kenapa? Karena Rasulullah khawatir nanti dianggapnya ini wajib ya. Gitu loh. Dianggapnya itu wajib. Karena setiap Rasulullah ke masjid bareng-bareng, otomatis sahabat nanti ngikut jadi jamaah. Yang tadinya sholat mau sendiri terus lama-lama jadi jamaah banyak. Ini kalau diterusin dianggapnya nanti wajib ya. Gitu. Hanya Rasulullah menghentikan. Nah, menghentikan bukan karena beliau nggak mau ya, karena memang ini bagaimanapun tetap sunnah. Makanya sampai dengan detik ini kita mendapati bahwa bagaimanapun seutamanya sholat malam, bagaimanapun seutamanya sholat tarawih gitu ya, hukumnya tetap tidak sampai di taraf wajib, hukumnya tetap sunnah. Artinya apa? Artinya nggak semua orang itu harus melaksanakan. Barangkali ada orang-orang yang mungkin dalam hatinya dia pengen banget tuh gitu. Tapi karena dia melakukan hal-hal yang lain yang akhirnya tidak bisa tarawih gitu ya, mengamalkan tarawih, ya udah nggak apa-apa. Contohnya misalkan ada orang kerja, jaga toko, atau mungkin ya kalau orang di kantor perusahaan biasanya sore kan udah pulang ya. Tapi ada mungkin yang shift malam, segala macam gitu kan, nggak bisa, ya nggak apa-apa karena itu juga bukan sebuah kewajiban. Lagi pula ya nggak usah sosokan jadi bahasanya misalkan dapat shift malam terus dia bilang saya nggak mau soalnya saya mau tarawih gitu. Akhirnya dia dipecat karena begitu. Padahal kita tahu mencari nafkah itu hukumnya wajib, kerja itu wajib, cari nafkah itu wajib, apalagi kamu juga sudah harus menafkahi orang lain, menafkahi diri sendiri itu wajib. Nah, kamu meninggalkan sesuatu yang wajib hanya untuk sesuatu yang sifatnya sunnah, itu nggak boleh juga kayak begitu. Nah, itulah pentingnya orang tahu hukum. Berarti hukum sholat tarawih itu sunnah ya Pak ya? Sunnah, betul. Oke Pak, lanjut lagi untuk yang saya pernah ngerasain ya di berbagai masjid atau di berbagai daerah, itu kan ada yang melaksanakan sholat tarawih itu 23 rakaat dan ada juga nggak ada 23 rakaat. Ada. Bingung kan? 23 rakaat, ada juga yang nggak ada 23 rakaat, 11 rakaat nggak ada. Kalau tarawih itu adanya 20 rakaat, 3 rakaatnya. Maaf. 3 witir maaf. 8 rakaat, 3 rakaat. Ini nggak ada sholat tarawih 23 rakaat, nggak ada. Ya semua witir maksudnya, semua witir. Bingung dia langsung kaget. Witir. Nah, ya 20 rakaat semat apa? Ini nanti bisa dipakai jadi cuplikan tuh. Kaget langsung. Nanti disorot mukanya ke sana ya. Bingung dia langsung. 20 rakaat sama 8 rakaat. Itu kan ada juga perdebatan di soal rakaat itu ya. Itu apa namanya? Ada nggak sebuah hadis apakah Rasulullah membatasi rakaat tersebut gitu? Ya kamu taunya cuma 20 sama 8 ya. Tapi kalau kamu baca-baca sejarah yang lain, itu banyak di zaman-zaman salaf terdahulu. Itu di zamannya para ya orang-orang lama terdahulu, kalau nggak salah di zaman kayak Umar bin Abdul Aziz gitu-gitu. Itu sholat tarawih bisa sampai 100 rakaat. 100 rakaat? Ya. Ya macam-macam.
Coba kamu cari-cari aja tuh ininya. Sholat tarawih di zaman dulu apakah dia 20 apa sekedar cuma 8 rakaat gitu. Ya. Nggak ada tuh. Jadi gimana? Jadi begini, memang ini yang terjadi fenomena ya, saya bilang fenomena yang terjadi di negara kita terutama, di masyarakat kita. Di masyarakat kita dan apa namanya ya di sekitar lingkungan kita sendiri kan terjadi lah, saya pikir gitu. Terjadi pembahasan begini setiap mau Ramadan yang dibahas ini tarawihnya mau 20 apa 8 20 apa 8 ya. Saya bilang nggak usah tarawih juga nggak apa-apa daripada ribut. Daripada ribut mulu. Ya maksudnya gimana ribut ya, ini klarifikasi omongan saya yang tadi ya. Ribut itu nggak boleh loh, haram loh. Lu ribut itu haram. Nah, kita harus meninggalkan suatu hal haram daripada mempertahankan sesuatu yang sifatnya sunnah. Kalau kita ngomong hukum lagi, ribut kemudian jadi mutus silaturahmi apalagi sampai hanya untuk itu kan haram, hanya untuk sesuatu yang sifatnya sunnah. Ya ngapain? Kan begitu loh bahasanya. Ya, jadi sebetulnya tentu banyak nanti akan punya hujah masing-masing. Ya pasti. Semua kan punya hujah masing-masing. Saya tidak akan berbicara mana yang lebih baik. Saya tidak akan bicara mana yang paling utama. Kalau masalah amal, saya mengamalkan juga dua-duanya. Maksudnya mengamalkan dua-duanya bagaimana? Ada di satu kondisi saya mau nggak mau ngikut di ya teman-teman saya pernah tinggal di Muhammadiyah 3 tahun. Ya saya ngikut dengan mereka. Sholat ya 8 rakaat, 11 rakaat sama witir gitu lah maksudnya. Nah, tapi dari kecil saya tinggal di ya saya belajar, saya tinggal di lingkungan NU bahkan sampai sekarang gitu. Yang sholat tarawih 20 plus 3 ya nggak ada masalah. Jadi seperti itu. Nah, terus bagaimana ya? Menurut saya kalau untuk pembahasan tentang rakaat sholat nggak usah terlalu dibahas lah. Nggak usah terlalu dibahas. Masalahnya ini sudah clear gitu loh. Jadi tinggal dijalanin aja. Yang mau sholat. Biasanya di tempat kalian berapa? Yang ngikut di situ. Ya. Kalau lebih cocok ke yang 8 rakaat, yang ikut di 8 rakaat. Cari yang masjid sekitar 8 rakaat. Okay. Kalau memang kayaknya lebih nyaman yang 20 ya cari yang tempat yang 20. Sudah begitu aja. Saya tidak akan membahas lagi tentang ini. Terus kalau misalkan capek malam, ya nggak usah tarawih. Nggak apa-apa. Sunnah ya. Iya, kayak gitu loh maksudnya. Senyaman itu, nggak enak badan segala macem, nggak usah dipaksakan. Daripada besoknya nggak bisa puasa malah lebih parah. Nah, puasa kan wajib. Ya karena sakit misalkan kan sayang banget. Lebih sayang nggak puasa daripada kayak gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau ditanya dalilnya, kalau ditanya hadisnya, saya merasa saya nggak perlu lagi untuk menjabarkan gitu. Karena itu sudah sangat banyak. Kita bertengkar tentang itu tuh udah dari dulu gitu. Wah, ada yang ngirimin saya kitabnya ini loh, tarawih itu harus 20 rakaat. Ini ada karangannya, ini kitabnya begini segala macam. Ya, udah nggak apa-apa, bagus ya. Bagus. Tapi kan Bunda Aisyah bilang kalau Rasulullah itu sholat malam cuma 8 rakaat. Nggak pernah lebih gitu. Ya, ada hadisnya sahih, jalanin. Toh juga ulama juga sebetulnya nggak pernah mempermasalahkan itu. Kamu mau lebih dari itu boleh nggak? Boleh. Ya karena saya bilang tadi di zaman-zaman salaf yang lain ya banyak gitu sholat malam di bulan Ramadan. Nah hadisnya tuh juga umum, man qoma Ramadana. Nggak ada istilahnya hadis yang membatasi harus berapa. Cuman kalau misalkan kamu mau tarawih mau sholat malam ya. Sholat malam itu mau 100 rakaat gitu. Ya di rumah aja sendirian. Belum tentu kalau ngajak-ngajak orang tuh mereka pada mau. Tapi kalau sholat tarawih di rumah sendiri itu juga apa-apa ya Pak ya? Nggak harus ke masjid juga. Nah, sebetulnya makanya tadi saya bilang sholat tarawih di masjid atau bareng-bareng secara jamaah itu kan kalau menurut Sayyidina Umar kan malah sesuatu yang baru. Di zaman Rasulullah tidak dilakukan gitu loh. Ya, tapi sesuatu yang baru itu sesuatu baru yang baik. Nah, terus kemudian balik lagi ke
kita tarik lagi ke belakang lagi bahwa ibadah-ibadah sunnah ya, ibadah-ibadah sunnah secara umum sebagian besar itu sebetulnya memang lebih ditujukan untuk ibadah-ibadah yang sifatnya pribadi, individual. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang sifatnya wajib. Ya kalau ibadah yang sifatnya wajib memang diutamakan itu jamaah bareng-bareng gitu. Meskipun kayak contohnya misalkan kayak sholat 5 waktu. Ya. Itu utamanya memang harus jamaah. Itu. Hikmahnya banyak sekali. Ya orang jadi tahu kalau kita melaksanakan apa yang diperintahkan sebagai bentuk syiar dan lain sebagainya. Kalau meskipun kewajiban jamaah itu juga tidak sampai di taraf ya ada dua pendapat. Satu mengatakan fardu berjamaah ya, sholat berjamaah ya. Salah mengatakan fardu, tapi fardunya sampai ke fardu kifayah doang. Tidak sampai ke fardu ain. Artinya apa? Kalau di satu masjid dia sudah ada yang jamaah minimal 3 orang, ya. Berjamaah minimal 3 orang gitu kan. Itu dia sudah mencukupi. Artinya yang lain tidak kena dosa gitu. Ya, ada masjid. Terus kalau 5 waktu nggak ada yang jamaah sama sekali. Nah, kalau itu karena fardu kifayah, jadi yang semuanya kena dosa. Tapi kalau sudah ada yang minimal 3 orang jamaah itu sudah mencukupi. Jadi yang lain aman, nggak ada masalah. Atau ada pendapat yang mengatakan sholat berjamaah itu hukumnya itu sunnah, tapi sunnah muakkad, sunnah yang sangat diutamakan gitu. Nah itu aja sampai di tarafnya seperti itu perbedaannya. Nggak ada yang pernah mengatakan ibadah-ibadah yang wajib itu dia harus fardunya fardu ain untuk bareng-bareng, ya untuk bareng-barengnya gitu. Tapi kalau untuk ibadah-ibadah yang sifatnya tuh sunnah, memang dianjurkan itu sebetulnya itu adalah ibadah-ibadah individual, lebih diutamakan ibadah individual. Artinya apa? Kita ngejalaninnya sendiri tanpa harus gembar-gembor, tanpa harus ngomong-ngomong, diem-diem itu jauh lebih baik daripada tadi kita menunjukkan ke orang dan sebagainya. Sholat, bahkan kayak contoh kita bicara konteksnya dulu ya. Ini konteksnya tuh kayak sholat malam, sholat tahajud. Itu lebih utama di mana? Di masjid apa di rumah? Lebih utama di rumah. Karena itu adalah waktu kita sebenarnya waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berdua-duaan dengan Allah aja. Udah kita mesra-mesraan sama Allah. Nah, balik ke sholat taraweh. Sholat taraweh itu memang seperti tadi saya bilang di awal, dasar-dasar hukumnya kan memang mangkoma Ramadhana itu, qiyamu Ramadan, malam-malam Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan. Ya, sholat malamnya di bulan Ramadan. Gitu. Ya sebetulnya bagus, kita nggak ada masalah kalau kita melakukan itu di rumah sendirian. Nggak harus setelah sholat isya. Oh, nggak harus sholat isya? Ya nggak harus. Nggak harus juga ya. Malam, ya nggak harus setelah. Nah itu juga orang mikirnya sholat tarawih pasti setelah sholat isya. Bahkan nih, ini sholat isyanya sendiri saja ya. Ini dari sholat isyanya sendiri. Kalau kita tahu kan secara umum sholat sholat fardu itu kan diusahakan di awal waktu. Ya. Utamanya adalah di awal waktu. Tapi kecuali sholat isya sebetulnya. Utamanya sholat isya kata Rasulullah itu sebenarnya bukan di awal waktu masuk sholat isya. Karena ada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah itu pernah sholat isya itu di tengah malam. Jadi sudah malam Rasulullah nggak keluar dari rumah. Sahabat nungguin, nih kenapa nih Rasulullah kok nggak sholat isya gitu kan, ditungguin sampai malam, sampai tengah malam, kemudian sudah setelah malam itu Rasulullah keluar dan kemudian sholat isya bareng-bareng. Nah kata Rasulullah di situ beliau mengatakan bahwa seandainya tidak memberatkan umatku, kata Rasulullah, sholat isya itu harusnya waktunya seperti ini gitu, hampir tengah malam gitu ya. Tapi ya itu kan nggak populer, itu nggak populer di kalangan kita gitu ya. Kita taunya sholat isya sudah masuk waktu ya kita langsung sholat, ya nggak apa-apa, itu juga bagus ya, itu sesuatu yang bagus. Nah artinya apa? Artinya balik lagi ke seperti tadi,
Sholat dari sholat isya aja sebenarnya seperti itu. Lalu bagaimana dengan sholat taraweh gitu? Ya sholat taraweh pun nggak harus setelah sholat isya terus kamu lakukan sholat taraweh. Cuman kalau misalkan kayak bahasanya tadi setelah sholat apa namanya sholat tarawehnya mau kita sholat isya katakanlah sekarang jam 7:30 lah ya. Anggaplah saya lupa pastinya. Ya pokoknya jam 7 lebih lah. Anggaplah 7:30 sholat isya selesai. Terus kita mau bikin sholat tarawihnya jam 11 malam. Ribet nggak ngumpulin orang? Kalau mau tarawihnya jamaah ya, maksudnya kalau mau jamaah nih. Kemungkinan udah ngantuk duluan Pak. Nah kan seperti itu. Capek duluan kalau kerja. Nah seperti itu. Nah kalau memang mau jamaah, akhirnya dibuatlah kita jamaah. Ya sudah sholat isya. Setelah sholat isya, mumpung masih pada ngumpul juga. Setelah selesai berjamaah sholat isya, kemudian lanjut di sholat tarawih. Tapi apakah sholat tarawih harus waktunya setelah sholat isya? Jawabannya enggak. Tidak. Gitu. Kamu misalkan pulang kerja jam 9 malam, keburu sholat tarawih gitu keburu tarawih bareng-bareng di masjid atau di musola. Sholat di rumah sendiri jam 10, jam 11 sudah agak santai. Pakai rokatnya 8 apa 20 juga sama. Terserah, silahkan. Ya makin banyak makin bagus. Namanya kebutuhan kita di sisi apa namanya? Itu kan ibadah kita, ibadah sunnah gitu. Bahasanya seperti itu. Jadi mau di rumah mau di musola ya nggak apa-apa gitu. Di rumah ya bagus. Atau misalnya kamu mau ngelakuinnya di sepertiga malam, juga nggak apa-apa. Untuk misalkan sahur kita jam berapa nih? Kalau saya biasanya jam 3 atau setengah 4 lah. Ya, orang subuhnya aja udah mau jam 5 kurang seperempat kan. Di sini ya di Bogor ya. Kalau di tempat lain teman-teman ya menyesuaikan masing-masing. Tapi kalau di sini di Bogor kita hari-hari ini kan sekitar jam 5 kurang seperempat lah. Ya kalau saya sahur misalkan untuk sahur ya, untuk bangun sahur jam 3 atau jam setengah 4. Itu masih santai gitu. Nah, itu kalau kamu mau bangun jam 3 itu kan kalau ke jam 4:30 aja masih ada waktu sejam setengah kan. Itu kamu sholat 8 rakaat, 2 rakaat 2 salam 2 rakaat salam. Itu masih sisa waktunya masih panjang banget. Jadi kita sholat di sepertiga malam terakhir justru. Itu. Saya biasanya kayak begitu kadang-kadang. Jadi saya bangun di jam 3 atau kalau mau lebih santai lagi ya jam 2:30 ya tergantung. Kadang-kadang kita tidurnya juga udah malam gitu kan. Banyak yang harus dikerjakan. Ya kita jam 3 misalkan, jam 3 kamu bangun, ambil wudhu, sholat malam 8 rakaat itu gak sampai setengah jam. Apalagi kalau kamu bacaan yang pendek-pendek. Iya betul. Gitu loh. Ya kadang kalau pas pulang kerja sampai rumah pengen istirahat dulu kan, tidur dulu, kebangun baru kita ngelaksanakan, nggak apa-apa ya. Ya nggak masalah ya. Nggak ada masalah gitu. Oke. Baik. Ini kan di sholat tarawih kan di sholat tarawih. Witir nih, tentang witir nih Pak. Witir kan setahu saya itu kan ganjil apa ya? Betul. Nah, ini kan witir kan di tarawih kan 3 rakaat ya kan. Nah itu kan dipotong dulu Pak, jadi 2 dulu baru 1 tuh. Itu juga saya membahas di masjid lain juga ada juga langsung sholat witir itu langsung 3 rakaat, jadi niatnya salah satu 3 rakaat langsung. Gitu. Tapi di bagian yang saya yang pernah saya sering saya ikutin ya 2 dulu rakaat baru 1. Nah, bagus nih pertanyaan kamu. Sebetulnya kalau mau lebih dibahas, kalau kita mau lebih penting dibahas sebetulnya, bukan lebih penting sih sebenarnya. Daripada ngebahas sholat taraweh itu berapa rakaat, 8 atau 20. Ini kalau kita mau ngebahas, mending kita ngebahas kenapa sholat witir tapi genap. Iya kan? Itu kan amalan kita kan begitu. Sholat witir tapi 2 rakaat dulu, dipotong salam, habis itu 1 rakaat. Gitu. Nah ini gimana sebenarnya? Ada kalau kita ngomong sholat witir 3 rakaat, yang 2 rakaat ini apakah itu sholat witir atau bukan? Gitu. Kalau kita bilang yang 2 rakaat ini itu termasuk sholat witir, masa iya sholat witir genep? Nah ini sebetulnya sejauh yang pernah saya dengar dan saya pelajari itu, Imam Syafi'i dalam kitab induknya, yakni kitab itu justru mengkritisi ini juga. Mengkritisi praktek sholat witir yang 2 rakaat habis itu 1.
Ya seperti tadi logikanya. Kalau dibilang sholat witir, tapi kenapa cuma 2 rakaat? Kenapa genap? Ya, 2 dulu. Ya namanya witir itu kan ganjil. Ganjil ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau ngomong yang lebih utamanya atau lebih sesuainya, ya kalau kamu mau ngomong sholat witir ya ganjil 3 rakaat sekalian, 5 rakaat atau 7 atau 1 rakaat. Ya, cukup 1 rakaat ganjil. Ya. Seperti itu. Ya. Nah, terus bagaimana dengan yang mempraktekkan 2 rakaat 1? Nah, ini memang ini beda antara Imam Syafi'i sama ulama Syafi'iyah. Ini beda. Imam Syafi'i itu justru mengkritisi hal ini, tapi ulama Syafi'iyah adalah ulama-ulama yang bermadhabnya Imam Syafi'i. Mereka mengatakan nggak masalah juga. Tapi mereka berpendapat bahwa sebenarnya yang 2 rakaat ini itu bukan witir. Oh, bukan witir. Bukan witir. Karena begitu kalau kita mengatakan oh ini witir tapi permulaan, nanti dilanjutin lagi 1 ditutup jadi ganjil. Tapi kan sholat itu kan kalau kita deskripsinya sholat, tarifnya sholat itu kan suatu perbuatan yang dimulai dari takbir dan diakhiri salam. Nah kalau sudah diakhiri salam, ya sudah nggak bertaut dengan sholat yang lain dong. Bener nggak? Iya. Jadi kita nggak bisa ngomong 2 rakaat ini adalah bagian dari rakaat nanti yang 1 lagi gitu. Karena apa? Kita namanya ta'rifnya sholat itu kita membuka dengan takbir, kemudian menutupnya dengan salam. Gitu, menutupnya dengan salam. Nah, nggak bisa kita ngomong ini, oh ya ini sholat witir tapi kita rakaat dulu, habis itu nanti kita tambah 1 lagi. Ya nggak bisa, itu kan udah pisah. Ibaratnya itu sudah sholat yang terpisah gitu. Nah, makanya kalau kita itu akhirnya melakukan sholat yang ulama yang mengatakan seperti ini, bahwa 3 rakaat itu yang 2 rakaat ini adalah dari sholat witir, tapi bukan sholat witir. Makanya kalau kamu dengar Bilal atau bahasanya Muroki ya sebenarnya, bukan Bilal gitu kan. Itu yang biasa di sholat-sholat tarawih itu. Yeah. Itu bahasanya solu sunnatal minal witri. Ra'ataini jami'at rahimakumullah gitu misalkan. Sholatlah kalian bagian daripada sholat witir. Tapi bukan witir. Solu sunnatal minal witri, 2 rakaat. Baru nanti yang kedua solu sunnatal ra'atal witri. Nah yang sholat witirnya itu yang 1 rakaat itu penutupnya. Kalian sholat 1 rakaat sebagai penutup. Begitu. Jadi ya harusnya ya begitu kalau kita mau ngomong sholat witir ya yang 1 rakaat itu, atau kalau mau 3 ya 3 langsung. 3 langsung, mau pakai tasyahud awal kayak sholat maghrib boleh, enggak juga enggak apa-apa. Tapi kebanyakan biasanya kalau sholat sunnah langsung dia enggak pakai sholat enggak pakai tasyahud, duduk tasyahud awal. Jadi seperti itu. Ya kurang lebihnya begitu. Nanti penjelasan-penjelasan yang lebih rincinya ya silahkan dicari sendirilah. Tapi memang ini nggak begitu populer. Cuman penjelasan ini ada, teman-teman bisa nyari, bisa ketemu kok sebetulnya penjelasan tentang hal kayak gini. Dan memang seperti itu adanya. Dan kita nemuin juga seperti itu kalau di masyarakat tuh sebetulnya kalau ada murok itu bilang, ya tadi saya bilang solu sunnatal minal witri ra'ataini jami'at rahimakumullah. Ya kalau kita sholat yang 2 rakaat itu juga kita sholatnya ya usolli sunnatal minal witri. Ya kita sholat sunnah bagian dari sholat witir. Solu sunnatal minal witri gitu. Jadi kalau mau dibahasakan, saya mau sholat witir tapi nanti dulu saya sholat 2 rakaat dulu. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Sholat mutlak itu juga boleh. Kamu kamu lagi namanya sholat sunnah nih ya, namanya sholat sunnah. Selama dia bukan di waktu-waktu yang haram untuk sholat, kamu mau sholat dengan niat apapun namanya sholat sunnah itu boleh. Istilahnya tuh sholat sunnah mutlak. Contoh misalkan kamu lagi pengen sholat sunnah gitu ya, tapi nggak ada nih mau sholat apa nih? Sholat duhur udah, ba'da duhur udah. Hajat, tapi hajat nggak juga gitu, tapi saya lagi pengen sholat, itu kamu sholat aja 2 rakaat sholat sunnah mutlak, asal waktunya bukan di waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat. Contohnya setelah subuh, setelah asar, nah itu nggak boleh.
gitu. Oh ya, Kalau pantas nggak untuk ada yang sholat, nggak ada ba'diyah asar ya. iya itu nggak Kopi boleh aja. digunakan untuk sholat sunnah mutlak Ya. gitu. Ya boleh, tapi masih boleh kalau misalkan ada ya kayak sholat yang sifatnya memang mau nggak mau harus dilakukan. Contohnya harus sholat jenazah setelah asar. Asar. Kan sebenarnya harusnya kan nggak boleh ada sholat setelah sholat asar. Asar ya. Tapi kalau ada jenazah mau nggak mau disolatin, ya Hmm. itu masih akhirnya diperbolehkan. Yang tadi yang asar tadi, berarti kita misalnya kita mau kodo nih, misal kodo atau apa namanya, Kodo apa nih kodo maksudnya? sholat duhur di pas sholat asar nih, kita kodo sholat duhur berarti nggak boleh juga ya? Bagusnya kodo sudah sholat maghrib. Kodo atau bagaimana nih? Ini kodo saya agak ini. Karena gini, Ah. karena kalau intinya setelah sholat asar itu nggak ada sholat. Tidak ada sholat kecuali sholat yang memang mau nggak mau harus dipaksakan waktunya harus itu gitu. Seperti itu loh kurang lebihnya. Oke. Berarti tadi tekan saya tuh yang sholat witir tadi kan emang yang saya pernah ngalamin ya 2 sama 1 gitu ya. Cuman masyarakat kita seperti itu. Ya, saya juga masih ngalamin. Cuman saya yang tahu tentang witir itu ternyata ganjil gitu kan. Nah mungkin sudah biasa gitu kan 2 atau 1 gitu kan. Nah saya pernah nemuin di satu masjid gitu ya. Ini langsung 3 rakaat. Oh ternyata ada ya. Ada yang langsung 3. Oh. Kalau sholat tarawih 4 rakaat pernah nemuin? 4 rakaat belum. Jadi 4 rakaat salam, 4 rakaat salam gitu. Belum. Yang 8 itu biasanya 2-2 juga. Nah, iya. Tapi saya pernah tuh. Pernah juga. Pernah. Nah itu juga sebenarnya ya saya nggak mau bicara ikhtilafnya lah ya. Iya. Ya memang utamanya sholat sunnah itu ya masna 2 rakaat gitu. Ya. 2 rakaat. Tapi kalau bilang pernah ketemu ya pernah ketemu. Yang seperti itu. Oke. Nah nah ini bicara balik lagi ke bicara sholat taraweh. Selain jumlah, ya juga yang mau saya bilang itu soal kecepatan. Oh iya, saya pernah juga lihat di TikTok itu kadang ada yang bacanya cepet banget. Tolin. Ada juga yang baca 1 bulan penuh itu udah hatam Al-Qur'an ya. 1 juz malam gitu. Ada itu di pondok-pondok pesantren kayak di mana di Temboro gitu-gitu. Ya biasa gitu 1 bulan itu. Tapi ini gimana kalau yang bacaan cepet, Pak? Sebenarnya begini. Boleh juga itu. Syaratnya itu yang penting syarat rukunnya dilakukan. Syarat rukun dilakukan. Salah satu syarat rukunnya sholat itu kan tumakninah. Ya, tumakninah itu adalah berhenti sejenak. Ya. Berhenti sejenak ketika kita melakukan rukun yang lain. Contoh misalkan kita habis dari ruku. Ya, kita ruku nih, dari berdiri ke ruku. Itu tumakninah dulu. Nah, tumakninah itu ukurannya berapa? Ukurannya itu minimal itu sekata subhanallah. Subhanallah. Sekali. Ya, sekata subhanallah itu tumakninah minimal tuh. Tek subhanallah minimal baru berdiri. Nah, kalau ini kadang-kadang enggak itu. Tek cepet banget gitu kan. Pernah ada. Nah, itu jadi yang kurang bagusnya di situ. Ya, berarti kan nggak ngikutin syarat rukunnya aja sudah nggak sesuai. Iya. Jadi kalau cepat. Nah, kalau yang pelan nih saya juga mau kritis juga. Mau mengkritisi itu gimana? Rasulullah itu pernah mengkritik sahabat yang bacaan suratnya panjang, tapi nggak pernah mengkritik sahabat yang bacaan surat di sholatnya itu pendek. Ya. Begitu, nggak pernah. Artinya apa? Ada riwayat ketika Rasulullah SAW itu dia dilaporin oleh sahabat. Ada satu sahabat yang kalau ngimamin tuh bacaannya kulhu terus gitu. Kulhuwat. Akhirnya dipanggil sama Rasulullah. Kata Rasulullah, kenapa kamu bacaannya itu aja, nggak ganti-ganti gitu. Nah, kemudian sahabat ini mengatakan bahwa ya karena saya senang dengan lafadznya, itu mengesahkan Allah begini segala macam. Kemudian sama Rasulullah dipuji. Oh iya nggak apa-apa, bagus gitu. Tapi ada satu ketika sahabat itu dia sholat. Ini sholat fardu kasusnya. Sholat fardu Rasulullah, dia itu sholat 2 kali. Jadi dia pertama dia ikut jadi makmumnya Rasulullah di Masjid Nabawi. Nah, setelah selesai dari situ dia pulang ke kampungnya. Dia bilang pulang kampungnya dia ngimamin sholat. Dia ngimamin sholat, bacaannya itu apa yang dibaca oleh Rasulullah dibaca lagi di kampungnya. Sementara di kampungnya itu
itu jamaahnya itu orang-orang petani yang ninggalin sawah, yang harus kerja lagi, yang ninggalin ternak, yang ini segala macam gitu. Nah, Rasulullah itu bacaannya kan panjang, Ya. gitu loh. Nah ini kan dia pengen itiba, akhirnya jadi masalah lah, jadi masalah di kampungnya, bahkan bahkan ada yang apa istilahnya, dia meninggalkan itu, dia menyelesaikan sholatnya sendiri segala macam, sampai kemudian jadi rame lah bahasanya gitu, sampai rame. Kemudian diadukanlah kasus ini ke depan Rasulullah, depan Rasulullah segala macam. Ditanya sama Rasulullah, kenapa kamu begini begini dan begitu? Jawab dia, loh saya kan ngikutin Rasulullah. Saya kalau apa yang Rasulullah baca ya saya baca gitu. Kata Rasulullah apa? Ya kamu bikin fitnah kalau kayak gitu. Ya kamu kalau mau baca apa namanya, bacaan Quran tuh jangan usah panjang-panjang. Baca aja maksimal tuh apa, tabarok gitu misalkan. Ala tabarakalladzi biyadihil mulku. Tabarok. Apa namanya? Kok saya jadi lupa. Ala tuh sih gimana? Saya malah jadi lupa. Kok malah tabarok kalau itu kepanjangan al-mulk itu. Apa namanya? Sabihis. Nah, sabihisma. Astagfirullahaladzim. Sabbihisma rabbikal a'la. A'la, sabihisma rabbikal a'la. Itu aja paling panjang gitu. Jadi seperti itu, Rasulullah pernah mengkritik orang yang bacaannya panjang. Nah, balik lagi ke yang tadi. Terus gimana kalau orang yang bacaannya panjang di sholat taraweh, boleh nggak? Boleh. Tapi tergantung jamaahnya. Kayak Rasulullah ketika beliau baca panjang imamin, ya jamaahnya ya sahabat-sahabat yang memang udah tahu dan udah terbiasa. Tapi ketika bacaan yang sama dibawa ke tempat yang lain, belum tentu jamaahnya siap, malah jadi fitnah, jadi masalah. Artinya begitu, Pak. Ya kalau kita bicara bicara tentang keutamaannya bacaan yang panjang, bacaan Quran yang panjang, memang bagusnya kita baca Al-Quran kalau kita hafal gitu segala macam, baca juga boleh sebenarnya. Itu di dalam sholat, bacaan yang kita Al-Quran yang kita baca di dalam sholat. Ya tapi usahakan kalau memang mau panjang ya pas sholat sendiri gitu, nggak usah pas ngimamin, nggak usah pas ini. Jadi kan kita jadi bertanya-tanya juga gitu. Ini niat panjang itu apa nih? Gitu. Jangan-jangan pengen kelihatan hafalannya banyak, pengen kelihatan alim atau apa gitu. Nah, saya juga kalau ngimamin kan sekarang mikir-mikir. Saya jujur aja. Saya pernah dulu awal lagi ngimamin. Lagi apa namanya, bahasanya semangat ngafal kayak gitu. Saya ngimamin sholat maghrib, padahal orang tuh harusnya buru-buru, saya sholat ngimaminnya panjang. Wah itu saya nyesel banget. Saya nyusahin orang banyak gitu. Akhirnya saya mikir-mikir lagi sekarang. Jadi kalau untuk sholat maghrib sudahlah, kuliah ya al-kafirun sama qul huwallahu ahad lah udah. Ya, berarti kita harus lihat situasi juga ya. Ya, tapi kan saya juga pernah mendengar kalau mau jadi imam tuh kita harus nengok ke belakang lu nih. Kita lihat ada yang tua nggak. Jadi kan ada kan tua dia nggak kuat berdiri lama gitu kan. Jadi berarti ada yang tua nih, berarti kita bacanya pendek. Kita lihat jamaahnya ada yang masih pada kuatan. Mereka pun pada situasi yang masih lagi nyantai lah, baru kita baca surat yang panjang gitu kan. Ya itu kebijaksanaan seorang imam ya harus begitu. Ya kayak tadi misalkan saya sebutkan tadi ada beberapa pesantren, kalau yang beberapa saya ketahui ya kayak di Temboro gitu-gitu kan. Ya ada banyak lah, saya yakin ada banyak di pesantren-pesantren yang lain yang saya juga nggak tahu secara realnya, itu mereka bacaan Quran di sholatnya itu panjang-panjang. Contoh misalkan kayak tadi pas sholat taraweh gitu. Tapi mereka juga memberikan, ibaratnya dari awal udah kasih pengumuman. Saya mau kita nih jamaahnya yang memang mau panjang nih. Kalau kalian sanggup ya jalanin, ikut. Kalau kalian sanggup ngikut, kalau enggak yang ikut yang pendek-pendek gitu loh maksudnya. Dimusyawarahkan dulu di DKM. Nah, gitu loh maksudnya. Jadi ya itulah salah satunya tadi kebijaksanaan jadi seorang imam. Makanya imam itu disunahkan sebelum dia melakukan takbiratul ihram, sebelum dia memulai sholat, dia menghadap ke jamaah. Pertama dia memastikan safnya harus sudah rapat lurus gitu kan. Makanya bacaannya sufakum fainata syata sufin tamami sholah gitu.
Lu suruh rapatkan, luruskan. Nah, kalau kira-kira belum rapat dikasih udah kamu masuk dulu ke depan diatur gitu. Ibaratnya kayak orang perang. Orang mau perang dia ngatur pasukan dulu kan sebelum berangkat gitu. Ya. Karena kan saf sholat itu kayak seperti saf-saf barisannya orang mau perang. Nah, jadi kita sebagai seorang pemimpin perang diatur dulu safnya. Ada anak kecil nggak, ada yang masih main-main nggak. Udah ayo disuruh maju segala macam. Pastikan dulu semuanya udah oke, sudah siap baru kita mulai. Sebenarnya begitu. Sambil tadi ngelihat yang itu yang kedua nanti kita ngelihat siapa jamaah kita. Ada anak kecil kah, ada ini kah segala macam. Rasulullah aja itu pernah mempercepat sholatnya karena dia mendengar ada anak kecil nangis. Jadi ada ibu-ibu bawa anak kecilnya nangis. Rasulullah mempercepat sholatnya. Supaya apa? Supaya si ibu ini nggak khawatir ngurusin anaknya. Jadi seperti itu. Jadi ya tingkat empatinya seorang imam itu ya penting gitu. Instingnya sudah tahu ada kakek-kakek di situ. Sudah tahu ada kakek-kakek, bacaannya lama ya salah. Tapi gerakannya terlalu cepat ya. Bapak ibu-ibu ini yang udah sepuh ini ngikutinya ya terus bisa mengontrol semuanya. Iya. Pemimpin ya. Pemimpin ya. Nah, jadi seperti itu. Iya. Mungkin cukup itu Pak Fahmi pembahasan tentang sholat taraweh. Panjang juga lumayan udah ya. Ya. Jadi sholat taraweh itu sunnah ya Pak Fahmi ya. Betul. Ada juga yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat, plus witirnya juga ada yang 21, ada yang langsung 3 ya Pak. Ya. Oke. Dan bacanya juga kita harus sebagai imam ya lihat itu sebagai jemaah juga ya. Oke. Ya kalau saya pribadi ya ini kalau saya pribadi itu biasanya ya mau yang 8 rakaat mau yang jadi misalkan terjadi perdebatan di tempat kita ini mau 8 apa mau 11 gitu Pak. Mau 8 apa mau 20 gitu. Saya bilang mau 8 hayo mau 20 hayo. Tapi kalau ngomong waktu saya tetap takar waktunya akan sama saya bilang. Minimal setengah jam gitu atau setengah jam lebih gitu. Karena apa kalau bahasanya kalau 11 rakaat mau nggak mau saya bukan mau nggak mau kalau kalian pasti saya akan bacaannya yang lumayan panjang. Tapi kalau misalkan 11 pasti saya bacanya yang pendek-pendek gitu. Ujung-ujungnya takaran waktunya sama aja gitu. Dan saya juga pernah ngalamin nih kan pernah sholat di Masjid Istiqlal gitu ya. Emang selesainya itu imam tuh selesainya 20 sama 3 witir ya. Tapi ada juga yang sudah 8 rakaat sholat tarawih mereka langsung pulang gitu. Jadi nggak ngerjakan sholat witir, jadi 8 rakaat selesai sholat tarawih langsung pulang juga. Ya kita berhusnuzon aja, berprasangka baik. Dia mungkin nanti mau malam dia nggak mau nutup. Dia nggak mau nutup witir juga nggak. Jadi kan saya nggak mau nutup witir nanti malam saya mau lanjutin lagi ngegas lagi ya apa-apa. Jadi misalnya kalau kita mampir mau sholat tarawih dulu lah, perjalanan jauh gitu kan, tapi pengen sholat tarawih. Ternyata di masjid ini 23 rakaat, kita sudah menjalankan 8 rakaat. Pulang aja nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa. Sholat ikut 2 rakaat habis itu pulang juga nggak akan ada yang marah-marah. Nggak akan ada orang di sini 20 rakaat kamu baru 2 rakaat nggak boleh pulang gitu. Nggak ada yang begitu. Din. Kamu sholat di situ 2 rakaat habis itu kamu kencing terus pulang juga nggak ada yang marah-marah, Din. Baik. Aduh. Oke teman-teman. Ya kita cukupkan aja. Cukup sampai di sini. Semoga penjelasan tentang sholat taraweh bisa dipahami, dimengerti ya. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa diambil pelajarannya ya. Sama-sama kita belajar. Kalau ada yang salah nggak apa-apa, silahkan dikritik, silahkan di komen, nggak masalah. Karena ya saya juga masih fakir ilmu, masih harus banyak belajar juga. Sama. Oke, baik, kayak gitu aja kita tutup. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung kita biar kita makin semangat. Harus. Ya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.